Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Izin kami di sini kelompok satu dengan nama Teknoperonship Re-ID Business dalam bidang jasa teknologi. Di sini kami akan memaparkan materinya masing-masing sesuai dengan PowerPoint berikut ini. Kami beranggotakan 5 orang seperti sudah tertera pada gambar, yang nanti akan saya jelaskan di bagian akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dani Jen Hidayat dengan NIM 2106171. Saya di sini akan memaparkan ReID Introduction. Sebelumnya, ReID ini merupakan sebuah bisnis dalam bidang teknologi. Melanjutkan, ReID Introduction ini memiliki dua materi, yaitu ada latar belakang dan rumusan masalah. Di era modern seperti sekarang ini, teknologi merupakan salah satu aspek yang turut mempengaruhi salah satu aktivitas, tindakan, serta perilaku masyarakat. Teknologi mampu mengubah pola hubungan dan pola interaksi antar masyarakat. Kehadiran teknologi merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Aktivitas manusia sedikit banyak akan dipengaruhi oleh kehadiran teknologi. Dan kali ini, pengaruh teknologi bagi kehidupan masyarakat adalah ingin mendapatkan segala sesuatu dengan efektif dan efisien dalam kehidupan sehari-hari, tak terkecuali dalam hal teknologi. Dikarenakan elektronik merupakan sebuah pokok yang penting bagi manusia selain pangan dan papan. Elektronik juga merupakan alat kebutuhan buat sekolah, kerja, dengan kuliahan sekarang ya, apalagi dibutuhkan dengan laptop berurusannya. Dan di kehidupan zaman sekarang juga semakin canggih di teknologi industri 4.0. Selain itu, elektronik juga sangat dibutuhkan kehidupan sehari-hari karena tanpa elektronik terasa sudah bersosialisasi dengan yang lain dikarenakan sekarang serba online. Melihat pentingnya elektronik dalam kehidupan hadir juga berbagai permasalahan seperti dalam HP itu kendala error mati, kemudian dalam laptop atau PC seperti Windows rusak, tidak mengetik, dan banyak lagi masalah yang lainnya. Untuk mengatasinya hanya perlu datang ke toko elektronik terdekat. Akan tetapi dengan pola hidup masyarakat yang mulai berubah serba instan dan ditambah kemajuan teknologi yang dengan mudahnya mendapatkan apapun pada genggaman tangan, rasa enggam untuk datang ke toko elektronik. Selain itu juga karena waktu yang terbatas dan malas. Dalam mencermati hal tersebut, usaha bernama Re-ID untuk menjembatani antara masyarakat dan para servis teknologi agar masyarakat yang membutuhkan tenaga servis teknologi dengan mudah mendapatkan layanan jasa servis teknologi biaya. Dalam mencermati hal tersebut, menghadirkan usaha bernama Re-ID untuk menjembatani antara masyarakat dan para servis teknologi agar masyarakat yang membutuhkan tenaga servis teknologi dengan mudah mendapatkan layanan jasa servis teknologi dengan biaya yang terjangkau dan hasil yang memuaskan. Baik, lanjut ke ReID Problem Formulation. Ada dua bagian ya. Satu, ide bisnis yang mendasari latar belakang ReID. Nah, yang ada di sini akan lebih detailnya dijelaskan oleh sama yang lain. Dan yang kedua, banyak orang yang membutuhkan bantuan jasa dalam bidang teknologi dan pemrograman. Contohnya ya, seperti orang yang awam dan gaptek untuk dengan teknologi ya. Nah, seperti itu. Sekian dari pemaparan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Iqbal Fatur Rahman dengan NIM 2106184. Saya di sini akan memaparkan tentang purpose of the ReID. Baik, kami memiliki beberapa tujuan dalam membangun usaha ReID bisnis dalam bidang jasa teknologi ini. Di antara lain adalah mengimplementasikan ilmu pengetahuan teknologi informasi. Jadi, ilmu pengetahuan yang telah didapatkan semasa kuliah ataupun di luar kuliah, kami akan mencoba mengimplementasikannya di bisnis usaha ini. Seperti itu. Ya, dan selanjutnya adalah membuat sebuah usaha di mana dengan modal kompetensi yang sudah dimiliki, yaitu dalam bidang teknologi elektronik komputer dan pemrograman. Seperti itu. Dan selanjutnya yaitu mempermudah orang yang membutuhkan
bantuan jasa dalam bidang teknologi elektronik, komputer, dan pemrograman. Yang terakhir yaitu mengembangkan usaha jasa Re-ID dalam ruang lingkup yang lebih luas. Jadi sebelumnya Re-ID ini pernah beroperasi seperti itu, cuman belum terlalu terstruktur ini. Nah, lanjut saja ke ide bisnis Re-ID. Nah, Re-ID ini memiliki ide bisnis. Re-ID ini dibuatkan karena di latar belakangi adanya peluang bahwa usaha dan jasa tersebut di daerah Garut, khususnya di daerah pinggiran masih sedikit. Contohnya seperti di pelosokan atau di pegunungan. Nah, seperti itu banyak orang yang membutuhkan diantaranya jasa jasa dari orang-orang yang memiliki pengalaman atau ilmu pengetahuan sehingga mereka tidak terlalu ketinggalan. Jadi kami selain untuk memberikan jasa, kami juga terkadang dapat memberikan ilmu juga gitu, sharing ilmu seperti itu. Lingkup usaha yang akan dijalankan meliputi jasa dan usaha servis, komputer dan laptop, dengan berbagai macam problem kerusakan komputer dan laptop, seperti kerusakan hardware, software, serta upgrade komputer dan laptop. Nah, selain servis juga membuka jasa pemasangan atau perakitan komputer dalam skala kecil maupun skala besar, seperti untuk sekolahan. Kemudian jasa-jasa lain seperti membuat program, website, dan desain untuk mengatasi masalah masyarakat, khususnya anak sekolah, mahasiswa, bahkan pekerja kantor yang tidak mempunyai cukup waktu untuk mengerjakan tugasnya sendiri karena kesibukannya. Nah, bentuk kegiatan jasa yang dilakukan di jasa Re-ID ini mencakup semua hal yang berkaitan dengan teknologi elektronik dan pemrograman. Seperti itu. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Fatal Ajis. Di sini saya akan menjelaskan tentang target pasar Re-ID. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan bahwasanya target pasar Re-ID ini cakupannya sangat luas, tidak hanya mencakup satu lingkupan saja, tetapi juga kita mencakup masyarakat, mahasiswa, instansi, dan perusahaan yang membutuhkan bantuan dalam bidang teknologi, elektronik, komputer, dan pemrograman. Tentunya kita juga membantu perusahaan ini agar mereka menggunakan jasa kami untuk merakit komputer atau program dengan jumlah yang banyak. Kedua, mereka memakai jasa kami dan memberi bayaran sesuai tingkat pekerjaan pemesanan yang diminta. Ketiga, yang menjadi pertimbangan utama dan melakukan pengerjaan ini adalah hasil dan pelayanan, supaya kita yang bergerak di bidang jasa bisa membantu semua orang yang membutuhkan bantuan dalam hal teknologi, elektronik, komputer, dan pemrograman. Dan tentunya kita yang bekerja di dalam bidang teknologi, elektronik, komputer, dan pemrograman, kita juga dalam tempat pemasaran menggunakan atau memanfaatkan pemasaran yang dapat diakses secara online melalui website dan kontak media sosial. Seperti itu mungkin perjelasan dari target pasar dan tempat pemasaran kita di Re-ID. Semoga bermanfaat. Saya Rifki Fatal Ajis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Revina Zulianti Pratiwi, NIM 2106177. Saya di sini akan menerangkan atau menjelaskan tentang harga jual produk jasa kami, yaitu Re-ID. Ada servis laptop komputer. Yang pertama adalah install Windows seharga 75.000. Yang kedua, install aplikasi seharga 10.000 per aplikasi. 3. Rakit PC seharga 300.000. 4. Konsultasi seharga 20.000. Kemudian untuk jasa lain, yang pertama adalah website 150.000. Untuk website kami mengadakan harga paketan, paket murah meriah 100.000. Dapat 1 kali revisi tambah hosting Heroku. Yang kedua adalah paket reguler 150.000, dapat 3 kali revisi, tambah request, tambah hosting Heroku. Yang ketiga adalah medium 250.000, bisa request desain, tambah revisi 5 kali, tambah hosting Heroku. Kemudian first search code
Yang keempat yaitu ada program paket Sultan 325.000. Pull request, tambah infinite revisi, tambah hosting Heroku, tambah all source code. Kemudian yang kedua adalah aplikasi seharga 300.000. Yang ketiga desain seharga 25.000. Untuk desain juga memiliki paket murah meriah yaitu 50.000 untuk 2 kali revisi. Yang kedua paket reguler 100.000, 5 kali revisi tambah limited mockup. Yang ketiga paket medium 125.000, 10 kali revisi tambah maksimal 5 mockup. Yang keempat paket sultan 175.000 tambah infinite revisi tambah infinite mockup tambah all soft file. Yang keempat adalah instalasi CCTV seharga 150.000 per satu pak. Kemudian ada paket program desktop, paket sederhana 50.000 per program. Yang kedua paket menengah 100.000 per program. Yang ketiga paket kompleks 150.000 per program. Kemudian di sini terdapat tampilan desain produk ide bisnis, yaitu ada konsultasi servis laptop. Nah, kami ReID memiliki tim untuk mengatasi masalah pada laptop atau komputer Anda. Tidak perlu repot-repot mencari kesana kemari, cukup konsultasikan, datang ke ReID dan atasi masalahnya melalui diskusi dengan kami. Dan tentunya usaha penanganan yang tepat dari kami untuk masalah komputer atau laptop Anda. Adapun tampilan desain produk ide bisnis lainnya seperti pemrograman dan website portofolio atau CV diupload ke GitHub. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Izin perkenalan, nama saya Tantowi Taptazani dengan NIM 2106130. Di sini saya akan memaparkan jabatan beserta tugas di ReID Team. Yang pertama yaitu CEO atau Chief Executive Officer. Jabatan ini diisi oleh Mr. Muhammad Iqbal Fathur Rahman dengan NIM 2106184. Mengisi jabatan tertinggi di perusahaan ReID dan mempunyai tugas untuk memimpin perusahaan ini. Selain itu, bertanggung jawab terhadap kestabilan perusahaan dan menjadi penanggung jawab terbesar di ReID serta berhak memasukkan dan memberhentikan karyawan. Yang kedua, COO, Chief Operating Officer. Jabatan ini diisi oleh Mr. Dani Jian Hidayat dengan NIM 2106071. Memiliki tanggung jawab pada pembuatan keputusan administrasi dan operasional perusahaan ReID. COO melaporkan langsung ke CEO. COO dianggap sebagai orang kedua dalam rantai komando setelah CEO. Jadi si karyawan melapor terlebih dahulu ke COO, terus COO melapor ke CEO. Yang ketiga yaitu CTO atau Chief Technical atau Technology Officer. Di jabatan ini diisi oleh saya sendiri, Tantowi Taptajani dengan NIM 2106130. Mengisi jabatan eksekutif teknologi tertinggi dalam perusahaan dan memimpin Departemen Teknologi atau Teknik. CTO mengembangkan kebijakan dan prosedur serta menggunakan teknologi untuk meningkatkan produk dan layanan yang berfokus pada pelanggan eksternal. Bisa dikatakan CTO ini adalah server di perusahaan ReID ini. Misalnya seperti ada down di website, bisa langsung menghubungi CTO. Yang keempat yaitu CMO atau Chief Marketing Officer. Jabatan ini diisi oleh Mr. Rifki Patah Al-Aziz dengan NIM 2106084.
Mengisi jabatan eksekutif perusahaan yang bertanggung jawab atas aktivitas dalam organisasi yang berkaitan dengan menciptakan, mengkomunikasikan, dan menyampaikan penawaran yang memiliki nilai bagi pelanggan, klien, atau mitra bisnis. Dan CMO pula memasarkan jasa-jasa RID di sosial media seperti di Facebook, Instagram, dan lain-lain. Yang kelima yaitu CFO, Chief Financial Officer. Jabatan ini diisi oleh Mrs. Revina Julianti Pertiwi dengan NIM 2106177. Mengisi jabatan eksekutif senior yang bertanggung jawab untuk mengelola keuangan sebuah perusahaan. Dalam sebuah perusahaan, tugas CFO adalah melacak arus kas dan perencanaan keuangan sebuah perusahaan. Nah, jadi CFO mengarsir keluar masuknya pendapatan dan pengeluaran di RID. Mungkin sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dapat disimpulkan bahwasanya RID bisnis adalah jasa teknologi yang sangat dibutuhkan di kalangan mahasiswa dan masyarakat. Kami kelompok 1 Technopreneurship RID bisnis kelas informatika izin pamit undur diri. Mohon maaf dari semua kesalahan dan kekeliruannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.